أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في الكتاب العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Saudaraku seiman, sidang jamaah Jumat yang sama-sama mengharap ridha Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tiada kata yang pantas kita lantunkan pada kesempatan siang hari ini kecuali kalimat syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan, hidayah taufik yang Allah berikan, yang kemudian saat ini kita berada di tempat yang sangat mulia, dalam kondisi yang sangat mulia, sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala menggambarkan dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, dikala seorang hamba menunaikan salat Jumat, maka kondisi tersebut dzalikum khairul lakum, maka itu lebih baik untuk kalian. Sehingga duduknya kita di sini lebih baik daripada duduknya kita di rumah kita. Duduknya kita di masjid ini saat ini lebih baik dari perniagaan yang kita lakukan, lebih baik daripada meeting-meeting yang kita kerjakan, bahkan lebih baik dari makan siang kita kalau kita mengetahui. Oleh karenanya ini merupakan nikmat yang agung, nikmat yang begitu besar. Dikala seorang hamba dimampukan untuk meningkatkan amal soleh, dikala seorang hamba dimampukan untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kedua kalinya salawat serta salam tidak lupa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga beliau, sahabatnya dan para pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Saudaraku seiman, sidang jamaah Jumat yang sama-sama mengharap ridha Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak bosan-bosan khatib berwasiat, marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas iman, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, amal yang akan menemani kita kelak. Ketakwaan inilah yang akan menyelamatkan kita. Oleh karenanya Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menyelamatkan seorang hamba dari azabnya dengan ketakwaannya. Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mengangkat derajat seorang mukmin dengan ketakwaannya. Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan keberkahannya dari langit, menumbuhkan
turunannya dari bumi karena ketakwaan seorang hamba. Dan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan makhraj, jalan keluar dari setiap problem, setiap permasalahan yang ia hadapi di dunia ini maupun di akhirat kelak dengan ketakwaan pula. Oleh karenanya watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekalah kalian semuanya, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Saudaraku seiman, sidang jamaah Jumat yang sama-sama mengharap ridha Allah tabaraka wa ta'ala. Kebahagiaan adalah sebuah impian dari setiap hamba, setiap manusia, kita semuanya. Oleh karenanya banyak pengorbanan yang diberikan. Seorang suami yang kemudian ia keluar rumahnya dari pagi pulang petang, memeras keringat, yang kemudian dikala ditanya untuk apa itu ia lakukan, untuk apa itu dikerjakan, maka jawaban dengan fasihnya pun ia menjawab, demi sebuah kebahagiaan, demi kebahagiaan anak-anaknya, demi kebahagiaan istrinya. Seorang laki-laki yang ia pun meminang seorang wanita, yang kemudian ia pun memikul beban membangun sebuah rumah tangga, maka dikala ditanya pun ia juga mencari sebuah kebahagiaan. Seorang wanita yang dikala ia meminang, menerima tawaran lamaran dari seorang laki-laki yang ia pun tidak kenal karakternya, maka dikala ditanya ia pun mencari sebuah kebahagiaan. Dikala seorang wanita rela berbadan dua, yang kemudian ia menginginkan si buah hati, maka dikala ditanya ia pun mencari sebuah kebahagiaan. Namun jamaah, kam muridinil khair la yusib, betapa banyak orang yang mencari kebahagiaan akan tetapi ia tidak mendapatkannya. Betapa banyak orang tidak bahagia dengan anak-anaknya, betapa banyak orang tidak bahagia dengan istrinya, betapa banyak orang tidak bahagia dengan pangkat yang ia kejar-kejar, betapa banyak orang tidak bahagia dengan hartanya. Kenapa demikian jemaah? Karena sejatinya kebahagiaan adalah milik Allah tabaraka wa ta'ala. Kebahagiaan hanya milik Allah tabaraka wa ta'ala. Allah yang akan memberikan kebahagiaan kepada setiap hambanya yang ia menuju jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala mengabarkan, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, maka barang siapa yang ia beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka Allah tabaraka wa ta'ala yang akan memberikan kehidupan yang baik, akan memberikan sebuah kebahagiaan tersebut. Sehingga mustahil jemaah, jika seorang hamba mencari kebahagiaan namun ia tidak beramal soleh, ia tidak taat kepada Allah tabaraka wa ta'ala, justru ia melanggar syariat-syariat yang Allah turunkan, jalan yang salah tentunya. Karena Allah tabaraka wa ta'ala sudah memberikan sebuah indikator, rambu-rambu. Allah tabaraka wa ta'ala akan memberikan kehidupan yang baik, akan memberikan sebuah kebahagiaan. Kapan? Dikala seorang hamba beramal soleh dan beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Inilah jalannya. Sehingga dikala kita ingin bahagia di tengah-tengah dengan kesibukan yang kita lalui, azan dikumandangkan, maka kita tuju ke masjid. Zakat waktunya dikeluarkan, kita keluarkan. Amal soleh yang lain dikerjakan, semua perintah-perintah dikerjakan, larangan berusaha untuk dijauhi sejauh-jauhnya. Yang terkadang menjadi aneh dikala seorang ia bekerja, berdagang, yang kemudian ia ingin mencari sebuah kebahagiaan dengan keuntungan yang ia peroleh,
Namun jalan yang ia tempuh, permodalan yang ia ambil tidak dengan jalan yang disyariatkan oleh syariat agama ini, dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala pun mengabarkan, dikala seorang menyimpang, dikala seorang ia tidak taat dengan syariat ini, maka apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, barang siapa yang ia berpaling dari mengingatku, az-zikri. Maka ahli tafsir menafsirkan az-zikr di sini bukan hanya berzikir, bukan hanya mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala, namun adalah menerima syariat yang Allah turunkan. Maka barang siapa yang ia berpaling dari syariat yang Allah turunkan, barang siapa yang ia berpaling dari Islam ini, barang siapa yang ia berpaling dari Al-Quran, barang siapa yang ia berpaling dari syariat-syariat yang Allah berikan, barang siapa yang tidak menjalankan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan mempunyai kehidupan yang sempit. Bukan hanya itu, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengabarkan, wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Nanti pada hari akhir, nanti pada hari akhirat, dia akan dibangkitkan bersama orang-orang yang buta. Kalau hari ini kita bisa membayangkan, dikala esok hari kita terbangun, yang kemudian kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa melihat anak-anak kita tidak bisa melihat istri kita tidak bisa melihat indahnya dunia ini. Apa yang kita rasakan, jemaah? Pasti kita akan menangis, pasti kita akan sedih. Begitulah keadaan orang-orang yang ia berpaling dari syariat ini. Suatu hari nanti ada titik di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala akan membangkitkan dalam keadaan buta, jemaah. Inilah jalan seorang mukmin, yaitu adalah menerima syariat yang datang, mengamalkan perintah yang Allah turunkan, amalan-amalan yang Allah perintahkan kita kerjakan, larangan-larangan yang Allah berikan maka kita jauhi sejauh-jauhnya. Inilah kita cara mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengingat syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala, menerima syariat. Yang kemudian seorang hamba tersebut pun akan protes kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Qala lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, qala rabbi lima hasyartani, ya Allah, kenapa engkau kumpulkan aku bersama orang-orang yang buta? Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala pun menjawab, atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Dahulu dikala engkau hidup di dunia ini yang saat ini kita lalui, datang ayat-ayat kami kepadamu, datang syariat-syariat kami kepadamu, datang sunnah-sunnah Nabi kepadamu, namun engkau mengabaikannya. Maka pada hari ini kami pun melupakan. Maka sidang jamaah Jumat yang sama-sama mengharap Allah Tabaraka wa Ta'ala, janganlah kita silau, janganlah kita tertipu dengan fata morgana kehidupan dunia, yang kemudian kita melihat seorang manusia, seorang hamba, ia tidak taat kepada Allah, ia melanggar syariat-syariat Allah, riba pun ia lalap, ia pun langgar, semuanya dilanggar, sholat pun tidak, tapi ekonominya baik, ekonominya mapan, justru fasilitas dunianya sangat luar biasa. Jangan tertipu itu semuanya, Pak. Karena itu adalah fata morgana, kenikmatan yang sejatinya fana, yang sejatinya ia mengalami kesedihan, yang nanti ada titik di mana ia dibangkitkan dalam keadaan buta. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimina wal muslimat min dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Alhamdulillahi rabbil alamin, wal akibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku seiman, sidang jemaah Jumat yang sama-sama mengharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka untuk mencapai sebuah kebahagiaan yang kita idam-idamkan, yang kita harap-harapkan, yang kita ingin-inginkan, maka bagi seorang mukmin, seorang muslim tidak ada jalan lain, yaitu adalah beramal soleh dan beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga dikala azan dikumandangkan, mari kita penuhi masjid. Dikala perintah datang segera dikerjakan, dikala sunnah-sunnah datang kita amalkan. Karena itulah jalan menuju sebuah kebahagiaan. Allah yang akan memberikan kebahagiaan tersebut. Sehingga apa yang kita lafadzkan, apa yang kita ikrarkan, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, itu benar-benar kita aplikasikan, yaitu dengan kita bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan meningkatkan amal soleh. Oleh karenanya, mari kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan hidayah kepada kita semuanya untuk selalu istiqomah di atas agama yang hak ini, untuk selalu istiqomah dalam meningkatkan ibadah kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang dengan itu Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memberikan kebahagiaan kepada kita semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون.